Halo sahabat dimensi semua, pada topik kita kali ini kita akan menentukan fungsi kuadrat ya untuk matematika SMP kelas 9. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan suatu fungsi kuadrat, jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka bentuk fungsi kuadratnya seperti ini ya. Y sama dengan A kali dalam kurung X kurang X1 kali X kurang X2. Yang kedua, jika fungsi kuadratnya melalui titik puncak dan titik tertentu, maka fungsi kuadratnya kita nyatakan seperti ini ya. Y sama dengan A kali dalam kurung X kurang XP pangkat 2 plus YP. Jadi XP sama XP, YP ini adalah merupakan titik puncak ya. Oke, selanjutnya jika fungsi kuadrat melalui tiga titik tertentu, maka Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, oke, kita langsung saja ini latihan soal ya, biar lebih jelas. Untuk soal yang pertama, ini tampak bahwasanya fungsi kuadratnya ini memotong sumbu X di titik yaitu negatif 2,0 dan 4,0 serta melalui titik negatif 1,7. Nah, sekarang kita menentukan fungsi kuadratnya. Untuk bisa menentukan fungsi kuadratnya, ini yang pertama ya, karena ini memotong sumbu X di min 2,0 dan 4,0, maka permisalannya adalah Y sama dengan A kali X kurangin negatif 2 ya, berarti plus 2 sini jadinya, kali X kurangin 4 ya. Nah, karena di sini melalui titik negatif 3,7, maaf, negatif 3,7, maka berarti di sini kita ganti X-nya dengan negatif 3, Y-nya dengan 7. Jadi 7 sama dengan A kali negatif 3 ditambah 2 terus negatif 3 kurangi 4. Kenapa kita melakukan seperti ini? Supaya kita dapat menemukan nilai A-nya. Ini A kali negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1, negatif 3 kali dikurangi 4 adalah negatif 7. Negatif 1 kali negatif 7 kali A berarti 7A, berarti A sama dengan 7 dibagi 7 ketemu 1. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini nih. Nah, sehingga Y sama dengan 1 kali X plus 2 kali X kurangi 4. Nah, 1 dikalikan X plus 2 adalah X plus 2 ya. Nah, kita kalikan saja di sini jadinya X plus 2 kali X kurangi 4. Kita kalikan ya. X kali X, X pangkat 2, X kali negatif 4, negatif 4X, 2 kali X adalah 2X, 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Sehingga X kuadrat, ini nilainya X negatif 2X dikurangi 8. Ya, ini adalah fungsi kuadratnya, persamaan grafiknya ya, seperti ini. Selanjutnya, nomor 2, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c menyinggung sumbu x di titik 1,0, berarti di sini memotong sumbu x-nya hanya satu titik ya, sehingga bisa dipandang ini merupakan suatu puncak ya. Nah, ini suatu puncak ya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A kali X, atau mau pakai yang memotong sumbu di dua titik juga bisa, sama saja, atau dipandang sebagai puncak juga bisa. Nah, berarti X kurangi 1 pangkat 2 plus di sini YP nya 0 ya. Nah,
atau bisa ditulis seperti ini, karena tambah 0 tetap akan menjadi A kali X kurangi 1 pangkat 2 ini ya. Nah di sini karena melalui negatif 1, negatif 4, nah kita substitusikan ke sini ya. Nah sehingga negatif 4 sama dengan A kali negatif 1 kurangi 1 pangkat 2. Tujuannya adalah kita akan mencari nilai A ya. Nah, negatif 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Berarti A sama dengan negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Nah sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan, kita ganti ini dengan negatif 1, sehingga negatif 1 kali dalam kurung X kurangi 1 pangkat 2. Nah kalau dalam penjabarannya, ingat pangkat dulu yang diselesaikan baru dikalikan negatif 1 ya. Jadi kita pangkatin dulu atau kita jabarkan ya. Ingat kalau X kurangi 1 pangkat 2 berarti artinya X kurangi 1 kali X kurangi 1. E kali X adalah X pangkat 2, E kali minus 1 adalah min X, minus 1 kali X adalah min X, minus 1 kali minus 1 adalah plus 1, sehingga hasilnya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, X kuadrat kurangi 2X plus 1. Baru kalikan dengan negatif 1, jadinya negatif X kuadrat ini plus 2X minus 1 kali 1 min 1. Jadi jawabannya yang B ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ini yang nomor 3 sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Di sini melalui puncak ya, ini merupakan puncaknya ya. Melalui puncaknya, ini ada titik 0,6 ya, melalui 0,6 ya. Sehingga kita misalin Y sama dengan A kali X kurangi 1 pangkat 2 plus negatif 7 atau dikurangin 7 ya di sini. Nah, di sini melalui yang gampang aja 0, negatif 6. Berarti negatif 6 sama dengan A kali 0 kurangi 1 pangkat 2 dikurangi 7. Negatif 6 sama dengan A kali 0 kurangi 1 adalah negatif 1 pangkat 2 kurangi 7. Berarti ini kita pangkatin dulu, negatif 1 pangkat 2 adalah 1, berarti A kali 1 dikurangi 7. Kita pindah ke kiri, di sini berarti negatif 6 ditambah 7. A kali 1 adalah A ya. Berarti negatif 6 tambah 7 adalah 1 sama dengan A, nilainya sama dengan 1. Nah sekarang kita kembalikan ke sini. Nah sehingga Y sama dengan 1 kali dalam kurung X kurangi 1 pangkat 2 kurangi 7. Kita pangkat ini, nah kayak tadi apa hasilnya tadi, X pangkat 2 kurangin 2X plus 1 kurangi 7. Nah 1 kalikan X kuadrat kurangi 2X plus 1 adalah X kuadrat kurangi 2X plus 1 lalu kurangi 7, sehingga X pangkat 2 kurangi 2X kurangi 6. Berarti jawabannya yang D ya. Nah seperti itu, nggak susah ya. Selanjutnya nomor 4. Nah ini yang kita pakai yang bentuk yang ketiga ya. Jadi dengan permisalan ya, karena di sini nggak melalui, kita nggak tahu nih minus 1,1, 0,4, 1,5 puncak apapun kita nggak tahu. Oke, kita misalkan. Jadi caranya kita misalkan ya, kita misalkan Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C ya. Nah di sini melalui titik negatif 1,1, maka kita ganti nih X nya dengan negatif 1. Nah berarti A kali negatif 1 pangkat 2 ditambah B kali negatif 1 ditambah C sama dengan Y nya sama dengan 1 ya. Negatif 1 pangkat 2 itu 1 kali A berarti A, ini B kali minus 1 berarti min B, plus C sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian melalui 0, negatif 4, maka A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan negatif 4. 0 pangkat 2 0 kali A berarti 0 plus B kali 0 adalah 0, berarti sisanya tinggal C sama dengan negatif 4. Kemudian melalui
1,-5. Nah, di sini berarti A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan -5. 1/21 kali A adalah A, B kali 1 B ditambah C sama dengan -5. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dulu. Oke. Di sini kita substitusikan ya, C sama dengan -4, jadinya diperoleh A kurangi B dikurangi 4 sama dengan 1 ya. Atau A kurangi B sama dengan, ini pindah ke kanan, jadinya 1 ditambah 4 yaitu 5. Jadinya persamaan yang ke-4. Kemudian C sama dengan negatif, berarti untuk yang persamaan 2 dan 3 ya, supaya nanti bisa menjadi sistem persamaan limit 2 variabel ya. Nanti C sama dengan -4 kita substitusikan ke persamaan 3 ya, berarti A plus B plus C, C nya adalah -4 sama dengan -5. Jadi A plus B sama dengan, ini pindah ke kanan, -4 nya jadi -5 tambah 4 yaitu -1, persamaan yang kelima. Selanjutnya persamaan 4 dan 5 kita eliminasi guys. Nah, jadinya A kurangi B sama dengan 5, A plus B sama dengan -1. Oke, kita ingin mengeliminasi apa? A nya boleh, B nya juga bisa. Kebetulan B nya berlawanan. B nya sudah berlawanan, berarti kita tambahkan ya, sehingga B nya hilang nanti ya, tinggal di sini berarti A tambah A jadi 2A, 5 tambah -1 adalah 4. Jadi A sama dengan 4 dibagi 2, ketemu 2 ya. Sekarang B nya kita cari nih. A sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan 4 atau 5, pilih. Saya pilih yang 5 ya, berarti 2 ditambah B sama dengan -1. B sama dengan 2 nya pindah ke kanan, jadinya -1 kurangi 2, -3 ya. Nah, di sini sehingga fungsi kuadratnya, sehingga Y sama dengan AX kuadrat, A nya adalah 2 ya, berarti 2X kuadrat, B nya adalah -3, berarti -3X plus C, C nya adalah -4. Oke, demikian pembahasan tentang bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat, diketahui titik-titiknya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.